Kita baca Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai pasal 12 ayat 14. Ini adalah pertemuan terakhir serial Pengkhotbah. Jadi ini kesimpulannya ya. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke dalam penghakiman. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya dan yang melihat dari jendela menjadi rabun semuanya. Juga orang menjadi takut akan ketinggian dan bahaya ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu lenyap karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan para peratap berkeliaran di jalan. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan napas hidup kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Lalu kita masuk kepada bingkai narator yang satu step lebih maju ya. Ini suara yang berbeda, jadi ini suara dari bukan lagi Kohelet, bukan lagi pengkhotbah, ini suara narator pengkhotbah. Seperti di awal ya. Selain berhikmat, pengkhotbah juga mengajarkan pengetahuan kepada umat. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Kata-kata orang berhikmat seperti ujung tongkat penggiring ternak, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Akhir kata dari semua yang didengar ialah takutlah akan Allah dan peliharalah perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ini bagian terakhir pengkhotbah, jadi kita coba simpulkan semua ya. Nah, kita simpulkan semua itu dengan cara apa ya? Dengan cara kita mengamati secara keseluruhan, kita skimming kitab pengkhotbah ini, dan kita akan mendapati bahwa kitab ini, setidaknya ya, saya kira bisa menolong buat kita. Kitab ini dapat dibagi menjadi dua bagian ya, yaitu bagian apa? Kalau kemarin itu saya kasih kita lihat bagian narator pengkhotbah sama pengkhotbah. Sekarang saya ajak kita untuk melihat pada bagian mana pengkhotbah ini kasih deskripsi, pada bagian mana pengkhotbah ini kasih preskripsi. Ya, jadi pada bagian mana kitab ini memberikan kepada kita diagnosa. Dan pada bagian mana kitab ini memberikan kepada kita resep. Ya, jadi diagnosisnya itu kayak gimana, keadaan hidup manusia itu kayak apa. Lalu kedua, terus kita mesti ngapain gitu. Nah, bagian diagnosa saya nggak ulangi lagi lah. Bagian diagnosanya itu kira-kira pengkhotbah sudah simpulkan dengan kalimat ini aja deh. Bahwa hidup manusia itu hevel. Ya, hevel itu apa ya? Hevel itu bisa diartikan temporal ya. Sementara. This too will pass. Ya. Hevel itu juga bisa diartikan ambigu. Ambigu itu maksudnya apa? Ambigu itu maksudnya apakah ini baik atau buruk gitu.
Tergantung ya, lihatnya dari mana gitu ya. Dan untuk finalisasinya apakah nggak ada gitu ya? Apakah semua dalam hidup kita tuh ambigu? Enggak ya, segala dalam hidup kita itu sama sekali nggak ambigu. Clara et distincta ya, clear and distinct. Tapi nunggu babak akhir ya. Kalau udah babak akhir baru clear and distinct. Jelas-jelas ini tuh baik, jelas-jelas ini tuh buruk, jelas-jelas Tuhan ini berkenan, jelas-jelas yang itu Tuhan gak berkenan. Iya, tapi nanti tunggu Tuhan Yesus datang kembali, baru kita lihat ulang seluruh adegan hidup kita, jelas, final. Ini baik, adalah baik, Julius Caesar menyeberangi Rubicon. Adalah buruk, Julius Caesar tidak menyeberangi Rubicon. Baiknya apa, buruknya apa, jelas, tapi nanti Tuhan Yesus datang kembali baru jelas ya. For the time being, pelan-pelan dengan sejarah satu persatu digelar, memang makin jelas. Tapi tidak pernah benar-benar final. Sampai Tuhan Yesus datang. Itu baru momen apokalips ya. Apokalips itu membuka selubung dari mata setiap orang. Itu namanya momen apokalips. Apokalips itu artinya kan pembukaan, revelation. Akan menjadi jelas di hadapan semua orang. Siapa tuh siapa, apa tuh apa. Tapi itu nanti, bukan hari ini. Cuman dalam jalannya sejarah memang sih pelan-pelan mulai kelihatan. Tapi ya oke. Yang kita sangka baik, mungkin ya dengan data-data yang kemudian happen to be nggak sebaik itu. Atau mungkin jangannya malah buruk gitu ya. Selalu ada twist gitu ya, selalu ada plot twist. Jadi mengenai diagnosa itu ya, hidup manusia itu ambigu. Sampai akhir zaman. Alias sampai judgment day ya. Oke, sebelum judgment day ambigu dia, ya. Tapi itu berlalu. Tuhan itu berotoritas. Dan Tuhan itu adil. Itu diagnosanya. Jadi hidup itu sementara, berlalu, buru-buru lagi berlalunya. Hidup itu ambigu, gak jelas Tuhan menghadirkan kita itu untuk apa, gak jelas bagian hidup kita yang mana, yang kita perlu rayakan dengan sungguh-sungguh, bagian hidup kita yang mana yang kita perlu ratapi dengan sungguh-sungguh, gak gitu jelas karena datanya belum muncul semua. Tapi Tuhan itu pasti mengadili dengan adil. Dan kedua, pasti Tuhan itu berdaulat atas segala yang terjadi. Ya. Itu diagnosa. Tapi sudah itu pengkhotbah kasih resep. Ya, dia kasih resep. Resep untuk hidup. Preskripsi. Nih, lu mesti sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Nah, sebaiknya begini, sebaiknya begitu tuh kira-kira apa aja ya yang pengkhotbah lakukan? Coba kita telusuri yuk. Pasal 1 ada enggak? Nih, lakukan ini, tuh lakukan itu, ada enggak? Gak ada ya. Pasal 1 itu semuanya adalah diagnosa. Kalaupun saudara mungkin mengatakan, oh ada kok Pak resepnya ini loh ayat ke-17 ya. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat. Ya bukan, itu kan dia, bukan dia katakan kalian sebaiknya membulatkan hati kalian untuk memahami hikmat, kan tidak ya. Tapi dia mengatakan aku. Nah itu bukan resep, itu bukan anjuran, bukan nasihat, bukan things to do ya, bukan perintah. Bukan. Pasal 2 ada enggak? Pasal 2 enggak ada ya. Ada enggak? Coba kamu lihat. Enggak ada ya. Pasal 2 itu juga masih deskripsi, masih diagnosis. Pasal 3, ada enggak pasal 3? Maka lakukan ini, maka lakukan itu. Ya, enggak ada ya. Pasal 3 enggak ada kan? Paling banter seperti, yang seolah-olah seperti itu adalah pasal 3 ayat 12 ya. Aku tahu bahwa tak ada yang lebih baik. Tapi kan itu dia ya. Dia kan tidak bilang sebaiknya bagi kamu, kan enggak begitu. Ya, oke. Juga ayat 22 ya, aku melihat tidak ada yang lebih baik bagi manusia.
Tapi kan dia tidak bilang, maka bergembiralah, maka rayakan hidupmu, kan tidak ada begitu ya. Nah itu, yang seperti itu munculnya di mana? Munculnya di mana? Coba kita lihat. Munculnya mulai di dalam pasal 4 ayat ke-17. Ya. Maka jaga langkah dan janji atau lidahmu ya di hadapan Allah. Jangan terlalu cepat-cepat bacot. Kenapa? Karena Allah itu di surga, kamu di bumi. Ya, pasal 4:17 sampai 5 ayat 6. Ya. Mimpi itu karena menyebabkan banyaknya kata-kata, ya, banyaknya mimpi, demikian juga banyaknya perkataan sia-sia, ya. Tapi itu masih ditahan, ya. Kenapa? Janji, ya, dan juga langkah masih ditahan di hadapan Allah, sebab Tuhan itu bukan kamu tuh bukan Tuhan tuh berdaulat, kamu tuh enggak, Tuhan tahu segalanya, kamu tuh enggak. Jadi anjuran pertama apa? Tahan diri. Ya, tahan diri. Bukan supaya kamu enggak malu, bukan supaya jejak digital kamu tidak menuding kamu di kemudian hari, tapi karena kamu tuh cuma manusia doang, maka tahan diri. Ya, jangan buru-buru. Yang kedua, apa resep dia? Apa? Sepertinya pasal 5 ayat yang ke-17. Tapi itu juga bukan ya. 5:17, lihatlah yang kuanggap baik. Kan itu yang dia anggap baik ya. Memang secara mild sepertinya ada ya. Yang kuanggap baik ya buat kamu baiklah, lakukanlah. Tapi kan tidak eksplisit ya. Yang eksplisit apa? Coba kita cari ya. Pasal 7 nggak ada. Pasal 8 ada nggak? Nggak ada ya? Ada, pasal 8. Ayat berapa? 8 ayat 2. Ya, dan seterusnya. Sampai 8. Ya, apa itu? Patuhi raja demi sumpah pada Allah. Bukan demi raja atau bukan demi lehermu, tapi demi sumpah pada Allah. Ya, patuhi raja demi Allah. Lalu jangan buru-buru, tahan diri, ya. Jangan buru-buru pergi dari hadapan raja. Maksudnya jangan buru-buru mencabut dukunganmu dari raja. Tapi juga jangan bertahan dalam perkara jahat. Artinya kalau berlarut-larut, ya, ini buru-buru. Apa itu? Buru-buru cabut dukungan, jangan ya. Karena kamu masih perlu raja, karena kamu itu ya kekuasaan di bawah raja. Tapi juga jangan lama-lama untuk pergi ya. Atau apa itu kita bisa bilang ya. Walk out. Jangan terlalu lama sampai berpuluh-puluh tahun kamu tidak walk out dari keadaan di mana kamu turut menindas orang lain atau turut berbuat jahat kepada orang lain, ya, perkara yang jahat. Ya, kenapa? Karena raja itu berbuat apa saja yang dikehendakinya, dan kalau kamu ya tidak bisa melihat keseimbangan atau hikmat di dalam jangan buru-buru cabut, atau jangan jangan terlalu lama di sana, ya kamu nanti bisa either menyesal karena terlalu pagi sudah mencabut dukungan, atau terlalu lama tidak mencabut dukungan. Ya, kenapa? Karena raja adalah raja, dia tidak mematuhi siapapun. Ya.
Oke, jadi itu. Sehubungan dengan raja atau penguasa dunia ini ada nasihat untuk mematuhi raja secara terbatas dan secara relatif. Terbatas dalam waktu. Ya. Terbatas dalam waktu dan juga dan relatif terhadap kekuasaan. Kamu tidak mematuhi raja atau bos karena raja itu raja atau bos itu bos, bukan. Tapi karena dia itu bawahan dari Tuhan. Sampai satu batas. Ada limitnya. Oke, itu perintah yang kedua. Ada nggak perintah yang lain lagi? Pasal 9, ada nggak? Nggak ada ya, pasal 9 diagnosis ya. Pasal 9 ayat 13, ada nggak? Nggak ada ya, diagnosis lagi. Pasal 10 juga masih diagnosis. Muncul lagi perintah yang eksplisit di mana? Pasal 11 ayat 1 ya. Apa itu pasal 11 ayat 1 sampai 8? Apa perintahnya? Lempar rotimu. Lempar rotimu pagi-pagi sebab kamu tidak tahu. Ya, lemparlah rotimu ke air, sesungguhnya lama sekali setelah itu engkau mendapatkan kembali. Berikan bagian kepada 7 orang, bahkan kepada 8, karena engkau tidak tahu. Ya, karena engkau tidak tahu itu mewakili apa? Karena engkau bukan manusia, tahu dirilah engkau. Engkau tidak tahu. Tidak tahu apa? Tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau tidak tahu apa yang akan terjadi, biasanya orang tidak ngapa-ngapain. Kan tidak tahu. Ya, skeptisisme bikin apatis. Skeptisisme bikin pasif. Skeptisisme bikin orang itu, apa itu ya, tidak berharap, tidak invest, tidak berkorban, tidak berusaha. Ya, karena skeptis, karena tidak tahu. Dan orang makin menyelidiki biasanya makin sadar bahwa dia tidak tahu. Sehingga seringkali orang mengatakan filosofi itu lawan dari aktivisme. Filosofi itu lawan dari, apa itu ya, optimisme. Banyak mikir, banyak menyelidiki, banyak pertimbangan, akhirnya gak ngapa-ngapain. Makanya orang bilang filosofinya adalah mulai aja dulu kan itu ya. Mulai aja dulu. Maksudnya apa? Bertindak dulu baru mikir gitu ya. Just do it gitu kan. Just do it. Kenapa? Karena mikir gak bertindak gitu ya. Banyak takutnya, banyak bimbangnya, banyak whatever. Ya. Jadi gak bertindak. Tapi pengkhotbah kontraintuitif banget. Dia bilang apa? Engkau tidak tahu. Itu dia terima. Kita tuh gak tahu, dia mengingatkan kita terus, kamu tuh di bumi, makanya jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru terhadap raja, jangan buru-buru terhadap Tuhan, buru-buru janji, buru-buru melangkah. Tahan diri bro, ya tahan diri. Kamu di bumi, Tuhan di surga, dan di tempat yang tinggi raja-raja melakukan apa yang dia kehendaki, orang gak bisa bilang, wah jangan begitu, jangan begitu. Wah, raja bilang, siapa yang jadi raja? Gue, bukan lu. Ngapain gue denger lu? Maka tahan dirimu terhadap raja, tahan dirimu terhadap Tuhan. Kamu manusia saja, kamu banyak tidak berdayanya, kamu manusia saja, kamu banyak tidak taunya. Terus gimana? Terus ya udah, jangan melangkah keluar dari tempat tidur. Gak usah ngapa-ngapain, tunggu mati aja. Enggak, pengkhotbah gak bilang gitu, pengkhotbah bilang apa? Maka lemparlah rotimu ke air. Maka berikan bagian kepada 7 bahkan 8 orang. Delegasikan. Delegasikan atau bisa diartikan dari sisi yang lain, berbagilah dengan generous, atau dengan sisi yang lain, berjaga-jagalah dengan menabung, bikin divestasi dari investasi kamu, jangan simpen telurmu di satu keranjang, bersiap-siaplah dengan malapetaka yang tidak terduga. Ya, sebab apa? Sebab selain engkau tidak tahu, sebab hidup itu baik
Sebab melihat matahari itu baik bagi mata. Berlawanan dengan keluh kesahnya Ayub ya. Aku mengutuki hari-hari di mana orang mengatakan, hei lihatlah seorang bayi sudah lahir, hei lihatlah bayinya cowok, lihatlah nih si Ayub udah lahir. Aku mengutuki hari itu, kata Ayub. Nah, pengkhotbah ini kebalikannya nih. Aku memuji hari itu, bersukacitalah, hidup itu baik, life is good. Bukan gak ada penderitaan, ada. Bukan gak ada pengadilan, bukan tidak ada ketidakadilan dan opresi, ada. Bukan tidak ada orang-orang bodoh, ada. Mungkin kamu juga yang bodoh. Dan segala macam, ada. Tapi hidup itu baik. Ya, despite of raja itu melakukan yang raja lakukan. Yang raja lakukan bisa baik, bisa buruk, bisa adil, bisa represif. Dan kamu tidak berdaya. Dan kamu harus hati-hati dengan penuh hikmat menjaga dirimu tidak buru-buru. Tidak buru-buru mencabut dukungan dari raja, tidak buru-buru atau tidak lama-lama stay juga berlarut-larut padahal segala bukti memperlihatkan dia itu Adolf Hitler. Tapi nevertheless, lempar rotimu ke air. Sebab pada dasarnya, pada akhirnya, hidup itu baik kok. Kan ambigu. Kalau kamu yakin hidup itu buruk, kamu kutuki, sialan kenapa sih gak gue itu dicekek aja waktu gue lahir. Sialan kenapa sih kok ada ibu yang menyusui aku sehingga aku jadi besar. Sialan kenapa gue gak mati aja waktu gue lahir. Atau mati dalam kandungan. Jangan bilang gitu. Soalnya hidup itu baik. Nah, kira-kira gitu ya. Walaupun ya kan ambigu. Ketiga. Anjuran apa yang ketiga? Sudah lempar rotimu, bersukarialah. Nah ini bagian yang kita baca ya. 11 ayat 9. Be happy. Be joyful. Be merry. Katakan mazel tov. Walaupun kakimu menginjak beling. Tahu lah rujukan saya kemana lah ya. Dalam Jewish wedding itu kan waktu pengantin wanita dan laki-laki ditaruh di bawah 4 tiang tendanya Ribka itu katanya. Itu simbolisme tendanya Ribka. Tahu ya, pernah lihat Jewish wedding ya? Saya sendiri pernah hadirin pernikahan kawan di sebuah benteng di sebelah mana ya Belanda, saya juga lupa ya, disetirin orang soalnya. Mereka pakai kayak 4 tiang gitu. Kayak tandu gitu ya. Lalu kemudian si cewek cowoknya itu di bawah situ ya. Terus kayak ini ada teman-temannya itu ngusung-ngusung gitu kan. Tapi sebelumnya itu si cowoknya itu disuruh nginjek apa itu? Nginjek kayak gelas gitu ya, diinjek gitu. Pakai sepatu ya, kalau pakai itu masuk rumah sakit ya. Pakai sepatu gitu, diinjek gitu. Krek gitu, pecah gitu. Lalu mereka menari-nari gitu ya. Mereka kayak bikin nari-nari gitu pakai musik gitu ya. Waktu diinjek pecah itu, terus mereka mulai tepuk tangan gitu. Terus mereka bilang kayak mazel tov gitu. Life is good ya. Tapi gimana life is good ya? Gelasnya dipecahin gitu ya. Karena mau mengingat dalam hidup ini ada momen-momen gelasnya pecah itu. Gelasnya pecah. Momen-momen kesialan, ingatlah hari-hari buruk itu banyak. But life is good. Melihat matahari itu baik. Kamu tuh hidup, bersyukurlah untuk itu. Ya, you're alive and kicking gitu. Bersyukurlah untuk itu, kamu belum mati. Saya masih ingat ya, anak saya yang nomor 2 itu kalau berdoa tuh suka pesimis banget. Dia berdoanya, Tuhan kami bersyukur, kami itu masih hidup, belum mati. Saya merasa, wah sangat berhikmat. Masih hidup, belum mati. Very beautiful. Ya, so beautiful. Saya kira itu cocok banget dengan tema kita ya.
Masih hidup, belum mati. Walaupun gelasnya pecah gitu ya. Sengaja diinjek gitu. Tov itu artinya kan baik ya. Dan itu menggemakan apa? Ketika Tuhan menciptakan dunia ini. Dia bilang, itu baik. Ya, Tuhan bikin jagat raya ini tadinya nggak ada jadi ada. Tuhan pisahin tuh gelap dari terang. Tuhan pisahin tuh air di atas, air di bawah ya. Tuhan pisahin itu daratan, lautan, macam-macam. Tuhan bikin order gitu. Terus dia bilang apa? Lalu Tuhan mengatakan ini baik. Ya, this is good. Dan saya kira itu menjadi dasar dari pengkhotbah mengatakan itu ya. Bersukarialah. Dan dia katakan di sini khususnya kepada para pemuda ya. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu. Turuti keinginan hatimu. Turuti pandangan matamu. Tapi ketahuilah. Karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke dalam penghakiman. Lalu di sini kita bilang apa? Wah pengkhotbah ini ya. Bikin kecele aja. Ini retorik doang ini. Kamu bebas-bebas lah, masih muda, happy-happy lah. Tapi ingat ya, nanti Tuhan menghakimi. Ya elah, udah dipompa-pompa, dikembang-kembangin, dikepesin gitu ya. Tapi enggak loh, bukan loh. Dia mau ngomong apa? Bersukacitalah, bergembiralah, bukan hanya ya despite of kegelapan, masa-masa menderita, kesusahan, ketidakpastian. Bukan, tapi juga bergembiralah karena Tuhan itu akan membawa ini semua ke dalam penghakiman. Loh, penghakiman itu kan harusnya negatif ya. Kayak kalau orang itu dimintai pertanggungjawaban itu harusnya kan jadi berkurang kegembiraan dan spontanitasnya, benar gak sih? Nanti guru bakal menyidang kamu loh. CCTV-nya itu semua itu akan digelar di depan kamu. Nanti dia akan tanya-tanya gitu, lu bakal diaudit. Terus kayaknya gimana? Oh jadi ngeri kenikmatannya berkurang, mau diaudit, diinget-ingetin gitu ya. Tapi enggak, kata pengkhotbah, justru lu masih happy. Coba pikir, kenapa? Bagaimana ini make sense? Mau diaudit, kok malah happy? Karena ini toh. Karena hidup itu temporal. Dipakai nggak dipakai, dia lewat. Kayak kamu masuk gedung bioskop, merem atau melek, filmnya jalan. Saya mau hemat gitu ya. Udah bayarnya mahal ya, saya merem bentar gitu ya. Ya lewat juga filmnya, nonton, lewat juga filmnya. Mau konsentrasi, lewat juga. Mau sambil main HP, lewat juga. Sama, hidup juga gitu kok. Hidup yang kamu jalani dengan separuh sadar, lewat juga dia. Tahu-tahu, kok gue udah tua, 10 tahun lewat, gue ngapain aja? Ya tiap hari lu mabok, gak sober, kan gitu. Ya lewat juga. Lu tiap hari over anxious ya, kebalikan dari gak sober ya. Tiap hari anxious gitu ya. Kayak hyper vigilant gitu, tiap hari gitu, kayak sangat alert gitu ya. Kayak kamu bisa meraba orang lain tekanan darahnya berapa gitu ya. Dari jarak jauh gitu, so hyper vigilant gitu. Ya lewat juga, sama. Ya sama. Hidup itu temporal, lewat dia. Kedua, hidup itu ambigu, kamu gak benar-benar tahu kok. Kamu sukses itu pada ujungnya itu merusak rumah tangga kamu. Kamu gagal itu pada ujungnya justru bikin karakter kamu makin kuat. Atau kamu sukses itu justru bikin kamu jadi berkat bagi orang banyak. Atau apa ya? Kamu tidak tahu itu. Kamu tidak tahu. Kenapa? Karena endingnya belum muncul. Karena kita tidak punya, apa itu namanya ya? Kemewahan sebagai orang yang sudah ada di sebelah sininya sejarah gitu. Kita nggak punya kemewahan itu ketika kita sedang berada di sebelah sininya sejarah. Kayak orang bilang apa? Coba gua tahu, gua melawan Hitler. Coba gua di situ, gua pasti dukung Dietrich Bonhoeffer tuh mau bunuh Hitler. Iya, kalau. Tapi kenyataannya kalau lu di situ mungkin juga enggak. Lu berbagian dalam orang-orang banyak yang bungkam itu. Kalau lu di situ.
Kalau lu di situ, di kursinya Imam Besar Kayafas, lu juga mungkin mengatakan kepada Pilatus, salibkan dia. Kami maunya Yesus Barabas. Mungkin begitu juga kok. Ya. So, ya hidup itu ambigu. Tapi ya, Tuhan itu berotoritas dan dia itu adil. Dan ketika kita dihadapkan pada ini ya, seharusnya kita bisa mengatakan apa? Itu menolong kita bersukaria. Dan bersukaria ini mempersiapkan ya, anjuran keempat ini mempersiapkan anjuran yang kelima. Yaitu apa? Mempersiapkan anjuran berikut, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. 12 ayat 1. Ingat eling ya. Ingat Tuhan. Dan ingatlah akan Tuhan pada masa mudamu ini selaras dengan bersukarialah dalam kemudaanmu. Bersukaria tapi dengan mengingat Tuhan. Bersukaria tapi dengan mengingat penghakiman. Bersukaria tapi dengan mengingat bahwa jagat raya ini apakah baik atau jahat kita tidak tahu. Setiap momen dalam hidup kita apakah baik atau jahat kita tidak tahu sampai akhirnya. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa hidup itu baik dan bahwa Tuhan itu adil. Dan bahwa penghakiman itu menjelang. Hari-harinya itu makin mendekat, berkurang. Dan itu seharusnya menggembirakan. Ya, menggembirakan. Jangan sampai kita itu merasa kayak, aduh Tuhan akan mengadili. Udah deh kita gak berani ngapa-ngapain. Keliru ya. Aduh Tuhan akan mengadili. Lemparkan rotimu ke air. Aduh Tuhan akan mengadili. Patuhi penguasa tapi terbatas. Tahu kapan kamu harus mencabut dukunganmu. Tapi jangan buru-buru. Berjanjilah kepada Tuhan, tapi ingatlah kamu di bumi, Tuhan di surga. Melangkahlah bersama Tuhan, tapi dijaga, ditahan dirimu. Sebab apa? Sebab kamu cuma di bumi aja, Tuhan di surga. Gak usah sok suci, gak usah sok, apa itu ya? Sok saleh di hadapan Tuhan, tapi juga jangan terlalu fasik. Ya, sebab apa? Sebab Tuhan itu Tuhan dan kamu itu manusia. Dan tugasmu adalah mengingat Tuhan. Kapan mengingat Tuhan? Pada masa mudamu. Sebelum senja datang. Lalu pengkhotbah itu menggambarkan dengan gambaran yang sangat konkret. Walaupun simbolik ya. Tapi simbolnya ngekreknya gak terlalu susah. Karena cukup dekat juga sama kebudayaan kita bahkan ya pada hari ini. Yaitu menggambarkan orang yang menua gitu ya. Dan dia mengatakan sebelum hari-hari itu datang ya, sebelum sore itu, sebelum bayang-bayang jadi panjang gitu ya, sebelum sore datang itu. Hendaklah kamu mengingat Tuhan dan hendaklah kamu takut akan Tuhan. Ya. Yaitu ketika kamu muda. Nah, sore hari itu dia gambarkan bagaimana? Dia gambarkan begini ya. Matahari, terang bulan, dan bintang-bintang menjadi gelap. Tertutup awan. Nah ini gambaran apa ini ya? Matahari, bulan, bintang, ketutup awan terus jadi gelap gitu. Itu gambaran hari-hari kita itu jadi tidak berwarna-warni. Ya, uneventful. Jadi seperti langit Jakarta deh. Langit Jakarta mau lihat galaksi Bima Sakti nggak kelihatan. Ya. Mau lihat Venus nggak kelihatan. Kita mau lihat apa-apa nggak kelihatan ya langit Jakarta. Ya. Nah itu kira-kira gitu. Nah sebelum hari-hari itu datang. Dan
Dan orang kalau udah makin tua kan begitu ya. Hidupnya itu uneventful. Dan hidupnya itu kayaknya hari demi hari itu ya sama aja gitu. So, gak ada yang ditunggu. Apa yang ditunggu gitu. Selain kematian. Kira-kira begitu. Nah sebelum hari-hari itu datang. Gambaran yang kedua. Sebelum penjaga-penjaga rumah gemetar. Penjaga rumah itu apa ya? Penjaga rumah yang bisa gemetar ketika tua. Coba apa itu? Penjaga rumah itu lengan. Orang yang makin tua itu kan tangannya gemeter itu. Rumah itu ya. Tubuhnya dia. Penjaga rumah ya tangan dia, lengan dia yang menjaga tubuhnya dari dipukuli orang atau menjaga tubuhnya dari jatuh yang bisa pegangan. Penjaga rumah. Nah penjaga rumah ini gemetar ketika kita makin tua. Sebelum itu terjadi, ingatlah akan penciptamu. Sebelum itu terjadi, takutlah akan dia. Sebelum itu terjadi, bersukarialah, bergembiralah, turuti keinginan hatimu, turuti pandangan matamu. Ya, sebelum penjaga rumah gemetar. Sebelum gambaran yang ketiga, orang-orang kuat membungkuk. Orang kuat ini apa nih? Strong man, ya, strong man itu. Tulang punggung ya, tulang punggung kamu. Sebelum orang-orang kuat membungkuk, sebelum perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Apa yang kira-kira makin tua, yang pekerjaannya menggiling, makin tua jumlahnya makin dikit. Gigi, orang tua itu giginya makin dikit, bukan makin banyak. Ya, kalau anak kecil makin banyak. Nah gigi kalau makin dikit kira-kira apa yang berkurang? Kenikmatan makan kacang ya berkurang. Si digiling dulu pakai penggiling luar gitu ya. Baru makan bubuk kacang gitu. Gak seru banget ya. Dan seterusnya. Jadi perempuan penggiling berkurang jumlahnya. Ini mengurangi kenikmatan yang pengkhotbah anggap penting banget. Yaitu apa? Makna hidup kata pengkhotbah. Makanlah, minumlah, dan bersukacitalah selagi kamu hidup. Kan gitu. Makanlah dan minumlah dan bersukacitalah. Ya, sebab Tuhan berkenan akan itu. Tapi kalau gigi udah berkurang, gak gitu nikmat. Gitu. Ya. Tapi sebelum itu terjadi, sebelum gigimu berkurang, bersukarialah, bergembiralah, ingatlah akan Tuhan. Takutlah akan Dia sebelum gigimu berkurang. Yang melihat dari jendela jadi rabun, ini gambaran apa? Ya gantong loh ya, apa? Mata ya. Nanti makin tua matamu gak makin tajam sih. Makin tua matamu makin rabun. Makin gelap ya, karena kayak gak tahu, mungkin retinanya berkurang sensitivitasnya mungkin, sel-selnya banyak yang mati kali ya. Lensanya makin keruh. Lensanya udah gak terlalu bisa mengakomodasi apa itu, focusingnya itu gak makin responsif ya. Nggak bisa terlalu tipis, nggak bisa terlalu tebel gitu ya. Jadi kayak serba kabur gitu ya melihat. Ya begitulah orang yang sudah tua ya. Sebelum itu terjadi, ingatlah akan penciptamu, bergembiralah, turuti pandangan matamu, ya. Takutlah akan Allah, ingatlah pengadilan itu datang mendekat. Sebelum itu, ketika hari masih pagi. Ya. Gambaran berikutnya, apalagi pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Apa itu? Pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Rumah-rumah di tepi jalan. Itu gambaran toko-toko ya. Kalau toko pintunya tertutup itu artinya apa? Toko pintunya tutup artinya tokonya tutup. Kalau toko tutup itu artinya apa? Toko tutup itu artinya yang punya toko sakit. Yang punya toko gak jualan. Toko pintunya tertutup itu artinya yang punya toko tidak involve lagi dengan masyarakat. Dan kira-kira kita tahu lah ya, ini kan terjadi banyak di Jepang lah ya. Ketika penduduk makin tua, di Jepang kan penduduknya makin tua tuh ya. Dan beberapa dari mereka punya toko ya. Dan mereka tuh sampai tua juga, ya habis mau ngapain lagi ya jaga toko gitu ya. Tapi makin mereka tua, tokonya makin sering tutup. Kira begitulah
Kurang lebih begitu. Dan pintu-pintu di tepi jalan itu makin sering tertutup ya. Sebelum itu terjadi, takutlah akan Allah, ingatlah akan Allah, bersukarialah akan hidupmu, turutilah keinginan hatimu, turutilah pandangan matamu sambil mengingat bahwa Tuhan akan mengadili itu semua. Jadi pilihlah apa yang akan dilihat, yang berkenan kepada Tuhan untuk dilihat. Pilihlah apa yang kamu inginkan. Pilihlah apa yang Allah berkenan untuk kamu inginkan. Dan lakukan itu sebelum tokonya sering tutup. Toko tutup ini juga gambaran orang itu makin tua makin gak terlibat sama masyarakat. Ya enggak? Dulu sibuk ya, kayak tiap hari rapat tuh. Ya, rapat gereja, rapat RT, ya, rapat perusahaan gitu ya. Rapat whatever lah, semua rapat gitu ya. Agenda penuh, makin tua agenda makin kosong ya. Hari ini nonton Doraemon, besok nonton apa gitu ya, main mahjong sama emak sebelah yang kayaknya minggu depan juga udah mati kali dia. Dan seterusnya. Makin berkurang tuh acara gitu ya. Makin gak terlibat. Dan memang harus gitu. Karena kamu makin tua mempersiapkan supaya dunia tidak kehilangan kamu waktu kamu pergi. Ya emang harus gitu. Bayangkan kalau kamu tua, kamu pergi, dunia kelimpungan. Kan egois kamunya. Kepingin terus dibutuhkan. Kalau kamu pergi dunia kiamat, terus one day tiba-tiba bye-bye gitu ya, kamu pergi. Kan lebih bagus ketika kamu pergi, kamu gak apa-apa pergi. Kan gitu. Bener gak sih? Atau kamu mau jadi sebaliknya? Kamu menjaga semua dipegangin satu tangan. Supaya apa? Semua orang takut saya pergi, semua orang doain saya gak pergi-pergi gitu ya. Tapi akhirnya pergi, waktu pergi benar-benar kelimpungan gitu ya. Pin banknya berapa dia? Sialan dia gak kasih tahu gitu ya. Maksudnya kayak buset jadi urusan nih gitu ya. Dan segala macam gitu. Surat warisan gak bikin, dan apa gak bikin. Semua orang gak karu-karuan berantem. Gara-gara dia pengen terus diperlukan gitu. Jangan. Memang toko perlu sering tutup waktu udah mau pergi. Mempersiapkan, mengundurkan diri. Bowing down to the audience. Ya, bow down to the audience. Mundur. Topinya dibuka. Show-nya bagus. Semua orang rela. Lampu dipadamkan. Tirai ditutup. Kita pamitan. Nah itulah. Ya. Tapi sebelum itu, ingatlah akan Tuhan, akan penciptamu. Sebelum itu, buanglah kekesalan dari hatimu. Sebelum itu, jauhkan penderitaan dari tubuhmu. Sebelum itu, turuti pandangan matamu, keinginan hatimu. Karena Tuhan adalah hakim dan Tuhan mengadili dengan kata lain, sebelum kamu harus mundur, majulah dulu. Sebelum kamu tua, selagi kamu muda, hiduplah dulu sebelum kamu mati. Dengan kata lain, selagi kamu hidup, jangan mati. Selagi kamu hidup, hiduplah. Karena banyak orang itu selagi hidup, takut mati. Selagi hidup, gak rela mati. Selagi hidup, tidak rela dilupakan. Sehingga selagi hidup, tidak hidup. Selagi hidup tuh sibuk memperlambat kematian. Selagi hidup sibuk menyangkali kematian. Dan seluruh hidup difungsikan, dipusatkan untuk menyangkali kematian. Ya, I want to live forever, forever young. I don't want to die and be forgotten. Hasilnya apa? You never live. Kamu gak pernah hidup. Kamu gak pernah sungguh-sungguh hidup dan menghisap tulang sumsum dari kehidupan. Gak pernah. Jangan seperti itu. Itu bodoh. Ya, it's stupidity. Jangan bodoh. Selagi hidup, hiduplah. Dengan mengingat apa? Hidup itu sementara. Hidup itu banyak ketidakpastiannya. Hidup itu ambigu. Kita ini di bumi, kita bukan di surga, kita bukan Tuhan. Tapi Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu adil. Dan hidup itu baik.
So, hidupi, rayakan itu sebelum jumlah perempuan penggiling berhenti atau jumlahnya berkurang ya, sebelum itu. Sebelum toko-tokonya sering tutup dan sebelum suaramu itu menjadi seperti kicauan burung ya. Seperti apa sih suara seperti kicauan burung itu ya? Mungkin suaranya jadi serak, jadi tinggi, jadi agak kurang intelligible ya. Kurang apa itu? Kurang bisa dipahami. Kadang-kadang orang kalau sudah tua itu ngomongnya jadi kurang jelas ya. Tapi sebelum itu terjadi ya, ketika ngomong kamu masih jelas, ngomong kamu itu apa? Jangan-jangan ngomong kamu itu mau kendalikan orang, gosipin orang, ngomong yang gak ada artinya, ngomong yang ya kamu malu waktu kamu ingat-ingat. Jangan. Ya. Sebelum suaramu menjadi seperti kicauan burung. Semua penyanyi menunduk lesu, ini saya tidak mengerti ya. Tapi kelihatannya itu gambaran penyanyi-penyanyi atau orang yang manggung itu bukan menunduk lesu ya. Dalam beberapa tafsiran yang saya baca itu adalah menunduk untuk pamitan gitu ya. Sebelum itu terjadi ya, dia menunduk untuk pamitan, bowing down, bowing out. Lalu juga yang kelima ini, sebelum orang tua itu seringkali takut ya, takut ini dan itu ya, bahaya ada di jalan itu. Maksudnya itu kayak orang makin tua seringkali, bukan seringkali lah, tapi kadang-kadang lah mungkin ya, itu lebih banyak takutnya gitu. Kayak kepercayaan dirinya berkurang gitu. Nah sebelum itu terjadi ya. Sebelum pohon badam berbunga, ini bunga badam itu seperti putih-putih ya, seperti rambut putih itu. Jadi kayak orang yang sudah tua rambutnya udah putih semua, lalu seringkali jadi tidak terlalu teratur ya. Itu seperti bunga badam gitu. Nah sebelum itu terjadi. Sebelum belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu lenyap. Ya, itu gambaran udah gak gitu niat hidup ya. Orang kalau sudah tua sekali itu, bergerak saja itu seperti menyeret diri. Dan kehilangan, ini ya, kehilangan nafsu. Dalam artian kehilangan gairah gitu. Makan sate gitu ya, kayak dulu itu kayak makan sate bisa jalan kaki 10 km pun mau gitu ya, makan sate gitu. Sekarang kayak satenya udah depan batang hidung itu mau timbul iler untuk apa ya, ngiler gitu ya. Itu pun enggak gitu. Kayak semua ada, nafsu makannya enggak ada gitu. Seperti itu. Karena apa? Karena manusia itu sedang berjalan. Manusia itu semua kita sedang bergerak menuju rumahnya yang kekal. Tapi sebelum itu terjadi, sebelum para peratap berkeliaran di jalan ya. Peratap berkeliaran di jalan itu obvious lah. Karena orang-orang Yahudi itu kalau menguburkan orang, ya seperti juga orang-orang Cina ya. Kalau menguburkan orang itu kadang-kadang mereka menyewa peratap-peratap profesional. Caima itu ya, peratap profesional. Peratap yang dibayar untuk nangis. Kira-kira gitu ya. Padahal kenal juga enggak. Gitu. Jadi kayak memang dibayar untuk itu ya. Nah, orang-orang Yahudi juga pakai begituan ya, peratap-peratap. Dan sebelum peratap-peratap keluar muncul ya, maksudnya kamu udah mati gitu. Sebelum itu terjadi, takutlah akan Tuhan, ya, bersukarialah. Ingatlah Tuhan akan mengadili, hiduplah dengan kata lain, ya. Lalu gambaran selanjutnya ya itu rantai perak diputuskan, ya, ngomong soal kadang-kadang ritual penguburan itu ada perhiasan yang untuk tanda duka cita itu dirusakkan ya, maksudnya kayak diputuskan rantainya. Atau ini juga bisa mengacu kepada gambaran sesuatu yang indah tapi kemudian hancur ya, atau menjadi cacat gitu ya. Yaitu kehidupan kita itu seperti rantai perak yang indah tapi kemudian jadi putus ya. Fanny Crosby kan pakai gambaran ini ya untuk menggambarkan kematian ya, dia ambil dari sini ya. Someday the silver cord will break ya, itu gambaran dia ya. Lagu apa itu? And I shall see him face to face. Lalu apa? Kalimat selanjutnya, and tell the story saved by grace. Gitu. Nah sebelum hari itu, ya rantai perak diputuskan. Pelita emas dipecahkan, ya jadi tempat
lilin atau sumber cahaya ya lampu dari emas dipecahkan. Tempayan dihancurkan dekat mata air. Another ritual duka cita gitu. Lalu kemudian roda timba dirusakkan di atas sumur. Ya, sebelum itu terjadi, sebelum kehidupan berhenti dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan nafas hidup kembali kepada Allah. Ini sudah terus terang ya, ini sudah bukan lagi simbolisme tapi sudah satu gambaran literal ya. Yang jelas itu mengacu kepada kematian datang. Nah, sebelum itu semua ya, ingatlah akan penciptamu. Kira-kira itu ya. Itu preskripsi atau resep dari pengkhotbah. Lalu dia mengakhiri dengan frase yang merupakan refrain dari kitab pengkhotbah. Ya, seperti refrain dari sebuah mazmur itu kan adalah apa? Karena tak berkesudahan kasih setianya itu ya. Hesed Tuhan tak berkesudahan. Nah, ini lain lagi ya, kalau ini referennya adalah karena kesia-siaan belaka. Semuanya sia-sia. Ini sia-sia, saya sudah jelaskan berulang kali, bukan berarti tidak ada maknanya, ya, tapi sia-sia itu berarti dia itu temporal, berlalu, ya, menguap. Yang kedua, sia-sia itu berarti dia ambigu, dan sia-sia itu berarti bahwa dia itu seperti ilusi, itu ya, seperti mimpi. Nah, kira-kira begitu ya, itu sia-sia itu, atau pendek saja ya, pendek saja, seperti uap ya. Kalau Yakobus bilang itu seperti uap ya. Kemarin saya ada dikirimin artikel sama Hans, menarik juga, dibilang hevel itu kan juga bisa berarti nafas gitu ya, maksudnya kayak uap gitu. So maybe juga bisa berarti sia-sia itu adalah karena semuanya itu digerakkan oleh nafas Allah ya. Karena semua itu digerakkan atau dipenuhi oleh roh Allah ya. Seperti barangkali Athanasius katakan, dalam dunia ini ontologically speaking ya, kalau kita bicara mengenai adanya itu, maka dalam dunia ini ya semuanya itu bukan Tuhan. Tapi tentu saja kalau kita bicara mengenai bukan keberadaan ya, tapi kita bicara mengenai nafas Tuhan, maka tentu saja segala sesuatunya ini tidak ada yang di luar Tuhan. Segala sesuatunya ini tidak ada yang dalam tanda kutip mengandung Tuhan. Ya, tidak disertai Tuhan, ada itu. Tapi disertai apa? Mengandung apanya Tuhan? Jawabannya mengandung kekuatan Tuhan, mengandung kuasa Allah, mengandung kehadiran Allah. Ya, jadi ada pneumatologically speaking, God is in everything ya. Dia itu hadir, God is present, pneumatologically in everything gitu. Tuhan itu hadir secara pneumatologis ya, secara rohnya, Tuhan hadir dalam rohnya di dalam segala sesuatu. Maksudnya apa? Maksudnya segala sesuatu itu tidak di luar kehendak Tuhan, tidak di luar kuasa Tuhan, tidak di luar providensia Tuhan. Kira-kira itu. Ya, so kita juga bisa mengartikan, saya kira ya dalam hal ini. Perkataan pengkhotbah semuanya itu sia-sia dalam pengertian itu. Semuanya itu walaupun ambigu, walaupun berlalu, ya, walaupun ada banyak kegelapan, kesialan, bahkan kejahatan, tetapi semuanya itu tidak ada satupun yang tidak dihadiri oleh Tuhan. Ya, Tuhan itu hadir bahkan di malam hari. Tapi juga jangan lupa juga di siang hari, ya, di senjakala maupun di pagi hari Tuhan itu hadir. Oke, this is it, ya. Itu perkataan Kohelet yang terakhir. Nah, perkataan selanjutnya itu narator, ya, narator, bukan Kohelet. Narator bilang apa? Ya, selain berhikmat, pengkhotbah juga mengajarkan pengetahuan kepada umat. Dia menimbang, menguji, menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan, menulis dengan jujur kata-kata kebenaran. Nah, kita bisa apakan ya? Kita bisa artikan apa komentar narator ini? Saya kira begini ya, pengkhotbah itu apa yang menonjol di sini setelah dia mengajar pengetahuan, menimbang, menguji, menyusun banyak amsal, dia itu pertama berusaha mendapatkan kata-kata yang indah. Ya, jadi kata-kata yang menggerakkan,
Kata-kata yang menyenangkan ini maksudnya kata-kata yang menyentuh afeksi, tetapi jujur. Jadi dua hal itu ya. Menyentuh afeksi, menggerakkan, seringkali tidak jujur. Seringkali menggelorakan afeksi dengan penipuan ya. Retorika itu kan kita punya ungkapan retorika kosong ya. Itu yang sering terjadi gitu. Tapi retorika yang jujur ya. Jadi menggelorakan, menyentuh secara mendalam emosi, tetapi di dalam kebenaran. Ya, di dalam kebenaran. Dengan jujur, kata-kata kebenaran itu dia ingin tuliskan. Ya. Karena apa? Karena kata-kata orang berhikmat itu, dalam ayat 11 dia katakan, menurut narator, kata-kata orang berhikmat itu seperti ujung tongkat penggiring ternak. Kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap. Ya. Tongkat penggiring ternak itu sesuatu yang fungsinya itu untuk mengusir hewan-hewan domba yang mau masuk jurang gitu ya, atau mau masuk sungai gitu ya. Jadi itu tongkatnya itu untuk mengembalikan domba-domba itu ke tempat yang aman gitu. Dan tongkat itu juga punya fungsi yang lain, yaitu mengusir hewan-hewan yang bisa berbahaya ya, mengusir misalnya mengusir serigala yang dekat-dekat ya, mau snatching anak domba itu bisa diusir pakai tongkat itu juga. Jadi tongkat itu sesuatu yang bersifat menakutkan ya, buat si domba menakutkan gitu ya. Buat si predator itu juga menakutkan. Tapi dia secara keseluruhan walaupun menakutkan, sebetulnya fungsinya adalah untuk melindungi ya. Fungsinya itu untuk menjaga welfare dari hewan-hewan ternak. Nah seperti itulah kata-kata dari Kohelet ya, kata-kata orang berhikmat itu seperti itu. Seperti tongkat penggiring ternak. Lalu kumpulannya yaitu amsal-amsal itu ya, kumpulan dari kata-kata itu. Seperti paku yang tertancap diberikan satu gembala. Maksudnya dia itu adalah punya pola yang berasal dari satu integritas atau pola dari satu satu sistem atau satu Tuhan lah kita bisa katakan ya, yang punya satu maksud. Jadi walaupun itu diverse tapi ada satu maksud yang ingin disampaikan, dan maksudnya itu baik lah ya, maksud yang berasal dari gembala yang menginginkan yang baik untuk ternaknya gitu. Lalu ayat 12 ini ayat yang seringkali dikutip sama anak STT yang lagi bikin banyak paper gitu ya. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, banyak belajar melelahkan badan gitu ya. Tapi artinya bukan itu sih ya, bukan kayak baca buku tuh gak ada gunanya ya, bukan ya. Tapi maksudnya apa? Maksudnya adalah karena kebenaran itu melampaui kita tuh nulis berapa banyak pun tidak pernah ada selesainya ya. Tidak pernah komprehensif, tidak ada kata akhir. Manusia itu tidak bisa sampai kepada final analysis gitu. Yang betul-betul final analysis for everything gitu. Kayak theory of everything gitu. Kayaknya nggak mungkin tercapai oleh manusia gitu. Theory of everything ya. Penjelasan saya ini sudah komplit A sampai Z, sudah nggak bisa ditambahin, itu nggak pernah ada gitu ya. Berapapun banyak buku yang engkau hasilkan, selalu akan ada buku lain diperlukan untuk menjelaskannya. Ya. Jadi ya akhirnya dikatakan apa? Banyak belajar melelahkan badan. Ya. Memang penyelidikan itu melelahkan. Ya, tetapi akhir kata dari semuanya, maksudnya ini seringkali dikontraskan ya, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, banyak belajar melelahkan badan, akhir kata dari semuanya itu kita bisa parafrase dengan tetapi gitu ya. Jadi kesimpulannya walaupun belajar nggak akan ada habisnya menjelaskan realitas, selalu ada yang lebih untuk dikatakan, tapi yang paling penting adalah ini. Yang paling penting, nah itu repetisinya dia ya, takutlah akan Allah. Ya, pelihara perintah-perintahnya. Beberapa orang katakan ini sih appendix tambahan dari editor yang kepengen taming temanya Kohelet yang kelewat progresif gitu ya. Jadi Kohelet itu penulis yang kayak liberal banget, jadi biar para penatua Yahudi itu nggak terlalu anxious ya. Terus kemudian editor tambahin gitu ya, di kemudian hari biar kitab ini bisa diterima gitu ya, dijinakkan sedikit
dengan kata-kata ini gitu ya, sama editor itu. Beberapa orang tafsirkan begitu ya. Jadi dia kasih komentar akhir membingkai, membungkus yang lebih konservatif gitu. Yaitu apa? Akhir kata, takutlah akan Allah, pelihara segala halakah dari Tuhan. Ini kalau kita bandingkan dengan bagian atasnya itu kan agak beda ya. Yaitu apa? Bagian atasnya itu nasihatnya itu adalah apa? Ingatlah akan Tuhan dan takutlah akan Tuhan ya. Sebelum hidupmu itu berakhir gitu. Tapi di sini adalah takutlah akan Tuhan dan pelihara perintah-perintahnya gitu. Ya, jadi akhirnya itu maksudnya apa? Supaya ini lebih konservatif. Maksudnya itu adalah yang ada di Torah itu tetap berlaku loh gitu ya. Tetap kamu harus patuhi loh yang ada di dalam Torah itu. Ya, jangan dilalaikan. Ini tidak meng-cancel yang ada dalam Taurat ya. Dan saya kira tentu kita sebagai orang yang kita sebagai orang yang percaya bahwa Alkitab ini seluruhnya penting ya, seluruhnya itu selaras menyampaikan maksud Tuhan. Ya kita bisa katakan ya ini bukan di luar hal itu ya. Jadi maksudnya apa? Pengkhotbah ini seberapapun aneh, seberapapun itu sepertinya progresif, tetapi dia masih dalam koridor Alkitab gitu ya. Dia masih dalam koridor itu. Walaupun pengaruh Helenismenya itu cukup kuat ya di sini ya. Tapi dia masih bagian Alkitab juga kira-kira begitu ya. Jadi saya kira ini komentar dari narator ini menolong ya. Peliharalah perintah-perintah dari Allah ya. Halakah dari Allah itu harus diperintah. Kenapa? Karena ini kewajiban setiap orang. Jadi nah ini saya komentari mungkin beginilah. Segala diagnosa, spekulasi ya, keluh kesah dan diakhiri dengan resep ya. 5 resep dari pengkhotbah ini. Itu dia pada akhirnya itu katakan sebagai apa? Mengapa kita mesti menjalankan itu ya sesuai dengan ya pada akhirnya firman Tuhan gitu ya. Jadi jalan terbaik, ringkasan dari ini semua ya adalah menjalankan halakah dari Tuhan ya, firman Tuhan. Nah, kenapa bisa begitu ya? Karena dia simpulkan begini, karena itulah kewajiban manusia. Manusia itu apa? Manusia yang ada di bumi ini, manusia yang terbatas ini, manusia yang tidak tahu hidup itu yang mana yang baik, yang mana yang jahat, manusia yang ya harus menahan diri, menahan langkah, menahan perkataan, manusia yang berhati-hati, menjaga jarak terhadap penguasa, ya, tapi manusia yang tidak membiarkan itu semua membuat dia lumpuh, ya, manusia yang harus just do it, ya, lempar rotimu, ya, karena engkau tidak tahu, manusia yang dihimbau untuk be happy, be joyful, be merry, sambil tetap mengingat bahwa Tuhan akan mengadili semua. Ya, nah kenapa manusia itu paling baik adalah melakukan perintah Tuhan. Ya, sebagai ekspresi dari dia takut akan Tuhan dan mengingat akan Tuhan. Jawabannya adalah ini, karena itu kewajiban setiap orang. Lalu dia ulangi lagi, sesungguhnya Allah akan membawa setiap perbuatan ke penghakiman. Ini sudah repetisi bagian atas ya. Yang berlaku atas segala yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat ya. Tapi saya mau highlight apa? Kewajiban. Itu kewajiban setiap orang. Jadi pada akhirnya, kenapa kita melakukan yang baik? Kenapa kita takut akan Tuhan? Kenapa kita mengingat Tuhan? Kenapa kita menahan diri dari berbuat jahat? Mengapa kita merayakan hidup? Mengapa? Untuk apa? Untuk apa? Apa jawabannya? Karena kita manusia. Dan kewajiban bagi manusia, porsi bagi manusia adalah itu. Agak anti klimaks gak sih? Endingnya kantian gitu. Deontological endingnya. Ya, etika hukum, etika kewajiban. Tapi saya kira kita di sisi yang lain bisa lihat ini bukan legalis juga ya. Tapi kita bisa lihat ini at the end, it's not about you. At the end, itu adalah mengenai apa yang ya kamu lakukan, yang kamu harus lakukan. Dan
Dan bukankah Tuhan itu Tuhan yang baik karena memberikan kepada kita porsi kita itu ya. Bukan jadi budak, bukan jadi sekrup dalam mesin karena Tuhan juga gak butuh mesin apa-apa. Tapi Tuhan itu ingin kita jadi orang, jadi manusia. Dan kewajiban setiap manusia itu ya melakukan perintah Tuhan. Kenapa ya? Karena Tuhan yang bikin kita. Dan kedua karena kita itu tahu sangat sedikit tentang hidup. Maka kita mesti dengan rendah hati menerima yang Tuhan kasih tahu. Dan Tuhan itu punya penilaian atas hidup ini. Yang kita mungkin gak setuju, tapi sebaiknya kita setuju. Penilaian Tuhan atas hidup ini adalah this is good. Ini tof ya, masel tof. So, rayakan. Itu kewajiban. Menarik ya. Jadi, kenapa kamu merayakan hidup, menikmati hidup? Soalnya cuma sekali. Jawabannya kurang seru ya, kurang terlalu dangkal jawabannya. Kenapa kamu merayakan hidup? Kenapa kamu waktu hidup benar-benar menghisap tulang sumsum dari kehidupan? Karena itu kewajiban saya. Nah itu dong baru apa itu kontraflow ya. Pengkhotbah ini kayak gitu tuh. Karena itu kewajiban. Ya. Kenapa anak muda menikmati hidup tapi dengan sikap yang melek gitu ya, sober. Soberly enjoy your life. Deeply, gratefully. Why? Because this is my duty as human being. Saya kira pengkhotbah ini keren banget sih dalam hal ini. Oke, that's it. Selesai nih pengkhotbahnya. Diskusi deh. Dan ketika kita melakukan kewajiban kita atau tidak melakukannya ya, ini terakhirnya ya, ada ganjarannya kira gitu ya. Pengadilan tuh bicara itu, ada ganjarannya. Jadi Tuhan tuh mengganjar di dalam pengadilan itu. Ganjaran tuh kan bisa baik bisa buruk ya. Jadi bukan sia-sia kira-kira begitu ya. Bayangkan ya, hidup aja udah nikmat. Udah nikmat ada ganjarannya. Wah keren banget. Itulah porsi kita, itulah kewajiban kita. Bagian kita sebagai manusia yang terbatas. Yang tidak berdaya. Saya lihat ini konses banget gitu ya, padat. Dan menurut saya cerita tentang hidupku begini nih. Dan saya tadinya membayangkan ini seperti apa yang kita alami sekarang. Dulu juga begitu. Ke depan juga begitu kan ya Pak. Jadi hidup ini ya begini-begini aja menurut saya. Nah, pertanyaannya adalah, apa kata pengkhotbah tentang budidaya yang sifatnya lebih ke arah future oriented activity atau thought atau apapun gitu. Sepertinya kok saya menangkapnya ya auranya, udah jangan dipikirin nanti juga begitu lagi gitu. Ngapain mikirin budidaya merubah dunia, bahkan pada level penginjilan pun ngapain nanti juga begitu lagi. Dosa ya begitu terus. Keselamatan sudah dijanjikan. Bersera-sera kemana-mana lah gitu. Di lain itu Pak, hal kedua yang buat saya menjadi satu pertanyaan juga. Bahwa pengertian-pengertian ini seperti tadi Pak Yadi bilang, nikmatilah hidup ini gitu loh. Hidup ini seperti mengajarkan kita sepertinya menurut saya bisa menjadi antitesis terhadap tanggung jawab. Sudah yang lu santai aja hidupnya begini-begini juga kok. Nah ini gimana ya? Saya agak merasa ada question tentang futures gitu Pak. Bahwa seolah-olah tidak ada tempat untuk mikirin futures. Nggak perlu lah gitu lah. Toh nanti begitu juga gitu. Orang akan mati. Segala sesuatu akan berakhir. Kecuali kita menikmati apa yang sedang kita lakukan gitu. Mengerjakan sesuatu pun jangan-jangan penginjilan itu adalah sebuah kenikmatan saja gitu, bukan sebuah kewajiban dalam hal ini. Oke. Thank you. Jadi inovasi itu tempatnya di mana gitu ya? Inovasi, progres, hal-hal hebat maybe, atau even ini tanggung jawab gitu ya, tempatnya di mana kan gitu ya? Oke. Mungkin ya pertanyaan ini muncul karena kita itu orang modern.
Orang modern itu kayaknya kalau nggak ngerubah sesuatu, kalau nggak berkontribusi sesuatu, kalau nggak bikin jagat raya ini sedikit lebih baik, itu hidup tuh nggak ada artinya. J.B. Bury itu kan menggambarkan itu dengan vivid di awal abad 20 dalam buku The Idea of Progress, gitu ya. Idea of Progress. Jadi progress itu sendiri boleh dikatakan antitesis dari idea Adventus, dari eskatologinya orang Judeo-Christian ya. Judeo-Christian itu mereka melihat the whole thing itu bukan kita menyeret-nyeret jagat raya ini sedikit lebih maju. Kalau kita nyeretnya cepat, majunya cepat. Kalau kita nyeretnya pelan, majunya pelan. Kalau kita diam aja, jagat raya ini nggak maju gitu. Enggak. Tapi gambarannya adalah masa depan itu nyamperin kita gitu. Masa depan itu nyamperin kita, bukan kita yang maju ke masa depan. Tapi kita memang udah terbiasa berpikir bahwa jagat raya ini di tangan kita yang tarik jagat raya ini maju ke depan. Tapi itu adalah karena kita berpikir selain kita nggak ada apa-apa lagi. Tapi orang Ibrani, orang Kristen itu memikirkannya adalah jagat raya ini bisa bergerak karena Tuhan bikin bergerak. Lebih ke sana. Jadi kalau kita nggak bergerak, hidup itu bergerak. Makanya kita ketinggalan, misalnya gitu ya. Makanya kita kayak, loh kok sadar-sadar usia gue udah 60 gitu ya, udah bentar lagi mati gitu. Karena hidup itu bergerak. Nah, jadi mereka lebih ke arah respondable structure gitu. Jadi mereka punya tanggapan itu, etosnya itu responsif. Dan bukan inisiatif gitu. Jadi mereka lebih ke arah, apa ya kita bisa bilang ya, Tuhan bikin apa, lu bikin apa gitu. Dan bukan kayak out of the blue, yuk kita bikin ini gitu. Gak kayak gitu dia. Nah, so di mana tempat untuk inovasi? Kan gitu ya. Di mana tempat untuk memacu diri, menggali yang terbaik dari kita bikin yang hebat, kira-kira begitu kan, mumpung hidupnya cuma sekali gitu kan ya, bikin yang cetar ya, bikin splash yang hebat gitu, bikin dekokan dalam universe gitu ya, make a dent in the universe gitu, kalau bisa gitu ya, kalau nggak bisa ya udah namanya usaha kan gitu ya. Orang modern kan hebat tuh bikin begitu kan, nah ini kalau baca pengkhotbah jadi lemes nih gitu ya, kayak buat apa gitu ya, lu bikin koloseum nanti juga jadi puing-puing gitu kan, bikin tembok besar nanti juga jadi tempat turis selfie gitu kan, kayak nothing gitu, jadi lemes gitu kan. Tanggapan saya dua, pertama, loh kan emang gitu. Jadi segala ambisi manusia itu, ya pada akhirnya sebenarnya kalau dilihat dari kacamata sejarah yang panjang, sebenarnya nggak bikin perubahan terlalu gimana-gimana sih. Itu pertama kan. Coba orang-orang paling ambisius sedunia, mereka pada akhirnya mencapai apa? Apakah mereka betul-betul punya kontribusi yang baik gitu? Ya ada baiknya, ya Napoleon kan ada baiknya. Gak ada Napoleon gak ada studi perjanjian lama. Karena Mesir gak terbuka bagi orang barat ya. Gak ada Napoleon gak ada studi kritis teks, gak ada. Jadi Napoleon ya ambisi besar, mencapai hal yang besar, baik, sama aja ada. Negatifnya gue banyak ya, termasuk yang dia gak rencanakan kan gitu kan. Alexander, gitu. Ya ada positifnya. Negatifnya gue banyak gitu kan. Columbus, ada positifnya. Negatifnya juga banyak. Jadi kalau saya melihat orang bikin yang besar-besar, ya pada akhirnya pasti tercapai. Pertama pengorbanan, usaha, dan keseruan hidup karena dia sudah bermimpi besar, mengusahakan besar. Itu yang pasti. Tercapai apa enggak? Ya persentase tercapai sedikit ya. Kebanyakan kan tidak tercapai. Tapi kan gak apa-apa, namanya usaha gitu. Tapi sudah tercapai, ketidakpastiannya adalah apakah yang tercapai itu semuanya baik? Again kan tidak. Tapi apakah itu mencegah orang berusaha? Enggak juga ya. Pengkhotbah kan tidak mencegah orang berusaha ya. Jadi dia kan mendorong kita untuk melemparkan roti kita ke air karena justru kita tidak tahu gitu. Ya, tapi kalau kita bermimpi bahwa kita bisa bikin blueprint, master plan,
kita implementasi, pasti dunia makin baik. Kita perlu menahan diri gitu. Itu respons yang pertama. Kita perlu tahu Tuhan itu di surga, kita tuh di bumi. Respon kita jadi tahu diri, menahan diri. Ya, nggak buru-buru melangkah di hadapan Tuhan, nggak buru-buru berkata-kata di hadapan Tuhan. Nah itu. Jadi yang udah pasti adalah Tuhan akan mengadili, yang udah pasti adalah ada akuntabilitas, dan yang udah pasti kita hidup dalam sebuah hidup yang baik. Walaupun ada penderitaan, ada kesulitan, ada frustrasi, tapi this is good. Syukuri, be grateful, nikmati. Itu respon saya yang pertama. Respon saya yang kedua, lebih mengakomodir, ada tempat kok. Gitu ya. Mau berambisi, mau bikin yang hebat, mau bikin yang seru, mau merubah dunia, ada tempat. Tempatnya di mana? Pada usahanya. Tempatnya di mana? Pada mencabut, pada walk out dari hadapan raja. Tempatnya pada tidak buru-buru mencabut dukungan kepada raja. Tempatnya pada, pengkhotbah mengatakan, aku membangun taman-taman, mengumpulkan bidu wanita. Ada tempat ya. Tapi kalau kita mau mencari makna hidup dari situ, siap-siap kecewa. Gitu. Jadi kalau kita mau seperti orang Yunani kan menjadi hero ya, supaya hidup ada makna gitu, jadi hero, siap-siap kecewa gitu. Dan memang hero itu kan genre-nya tragic biasanya ya. Tragic heroism gitu. Gak ada comedic hero itu gak ada ya. Hero itu pasangannya ya tragic gitu. Kalau dalam drama Yunani kan dua itu ya. Kalau tragedi pasti semuanya mati gitu ya. Kalau komedi gak ada yang mati gitu. Tapi hero itu ya adanya di tragedi, gak ada di komedi gitu. Kalau komedi ya ringan-ringan kan kira begitu ya. Nah tapi genre drama Kristen tuh beda gitu. Karena dalam drama Kristen itu ya ada makna, bukan komedi aja gitu ya. Tapi pada akhirnya semuanya bangkit gitu. Jadi lain gitu. Ceritanya beda gitu. Dan itu semua beda karena apa? Karena manusia itu siapa di hadapan Tuhan itu lain dengan orang Yunani punya pikiran manusia itu siapa di hadapan Tuhan. Kira-kira itulah jawaban saya. Jadi double. Interesting. Manusia di dalam Kejadian 1 ya. Kejadian 1 kan cerita manusia ini ada dua nih. Ada dua cerita manusia. Ada dua Adam lah ya. Adam 1, Adam 2 gitu ya. Adam menurut Kejadian 1 dan 2 gitu. Adam menurut Kejadian 1 itu dominator dari alam semesta. Dia dibikin, didesain, dipanggil untuk menaklukkan, memimpin jagat raya. Kira-kira begitu ya. Adam 2 itu vulnerable, needy, dia itu butuh penolong. Di antara hewan gak menemukan penolong, Tuhan membuat penolong dari tulang rusuknya. Ya, jadi kalau menurut Adam 1 itu narasi yang lebih muda ya. Barangkali sejaman sama pengkhotbah, so memang ini interesting ya, quite comparable secara waktu. Adam 1 itu sepertinya menggambarkan manusia itu dipanggil untuk menjadi partner kerja Allah gitu. Mengembangkan jagat raya ini. Ya saya bisa bilang mungkin ya Adam 1 itu masih belum mempertimbangkan soal sisi-sisi negatifnya gitu ya. Sisi-sisi kejatuhannya, korupsinya manusia, mungkin begitulah saya bisa tanggapi. Tapi ketika sudah lebih banyak mempertimbangkan sisi gelap hidup manusia itu, ya jadinya kita pengkhotbah gitu. Jadi ya Adam satunya itu ya, sisi Kuiperiannya kita taruh di mana itu ya, sisi Kuiperiannya itu. Ya mesti diimbangi lah sama Bram van de Beek gitu ya mungkin. Diimbangi sama sisi yang lebih realistis bahwa ya pada akhirnya itu pengharapan kita di dalam Yesus yang mati dan bangkit dan akan datang kembali gitu. Dan jagat raya ini memang diciptakan dengan, ya Tuhan sudah tahu itu semua gitu. Waktu dia bikin gitu ya. Jadi ada sisi negatifnya juga gitu. Yang tidak terlepas dalam setiap serat-serat dalam realitas ini gitu.
Walaupun hidup manusia itu tragedi yang ada harapannya gitu ya. Bukan tragedi yang udah selesai gitu ya. Tapi hidup manusia itu tragedi yang ada harapannya. Mungkin itu. So ya, kita mari kita membangun dunia ini. Mari kita bikin menjadi tempat yang lebih semarak. Mari kita bikin menjadi tempat di mana manusia itu lebih ada alasan mengucap syukur. Dan saya kira itu satu hal yang kontributif sih. Saya ingat waktu saya ngobrol sama dosen saya bilang satu hal yang saya suka ya dengan negeri yang sebagian besar, bukan sebagian besar ya, sebagian sangat banyak itu di bawah permukaan air itu, negeri dia itu, negeri Belanda itu ya. Salah satu hal yang saya suka itu adalah tempat di mana nggak perlu pakai modal ya, cuman kamu nongkrong di tepi sungai. Tempatnya bersih dan bagus itu. Nggak usah kayak bayar terus kayak orang-orang hebat yang bisa menikmati gitu ya. Nggak usah gitu. Bahkan saya bilang ke dia, bebek yang ada di sungaimu aja kelihatannya bahagia gitu. Sementara di Jakarta itu kayaknya orang-orang yang paling kaya pun kelihatannya hidupnya susah gitu. Tapi di negerimu itu kayak bebek aja bahagia gitu. Jadi saya bilang, ya itu kontribusi apa itu? Kontribusinya siapa itu? Ya kontribusi dari jutaan orang yang kerja jadi pegawai negeri, bersihin sungai gitu ya. Dan segala macam gitu ya. Orang-orang ini gitu, orang-orang yang dengan setia menjalankan kewajibannya. Dan memerintah dengan manusiawi, saya kira itulah. So bukan gak ada kontribusi. Tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya mungkin semuanya akan tenggelam di bawah laut itu. Kalau suhu terus naik gitu ya, bendungannya gak kuat lagi ya. Semuanya akan ada di bawah air gitu. Semuanya akan jadi chaos. Tapi gak apa-apa. Sementara dia belum jadi bangkai, dia hidup. Dan ketika dia hidup dia bisa seperti bunga ini ya. Saya perhatikan bunga ini bagus, saya senang bunga ini. Tapi bunga ini minggu depan ya udah jelek ya. Tapi dia pernah bagus. Dia pernah hidup. Sebuah negeri itu kalau pernah adil, pernah bagus, pernah hidup, saya kira good enough. Demikian diri kita, peradaban kita, bangsa kita. Bangsa mana pada akhirnya tidak punah itu. Bangsa besar mana pada akhirnya tidak mengecil lagi. Gak ada jawabannya. You name it. Peradaban besar mana yang tidak pernah jatuh. Mesir jaya ya jatuh. Romawi jaya ya jatuh ya. Cina ya pernah jaya ya pernah hancur juga ya. Semua yang pernah jaya ya hancur juga. Tapi pertama ya waktu jaya ya apakah benar jaya ya. Kan kriterianya Alkitab kan bukan jaya itu kayak duitnya banyak, kudanya banyak, ditakuti. Itu kan kriterianya Salomo ya. Itu kan kriterianya dunia inilah kira-kira. Tapi jaya itu kan maksudnya adalah orang paling kecilnya saja bahagia, kira-kira gitu. Orang yang paling lemahnya saja merasa aman. Saya akan bilang negara yang sukses itu ya, negara di mana anak gadis jalan jam 12 malam pakai rok mini nggak takut gitu. Negara bagus itu orang paling miskinnya aja hidupnya bisa mengucap syukur sama Tuhan. Bahkan bebek pun bahagia gak takut disembeli gitu. Itu negara bagus itu. Orang naik sepeda happy. Bukan orang naik limosin lapis baja itu baru happy itu. Gak gitu ya. Dosen saya yang lain bilang, gue pernah ke Jordan, dia bilang Jordania. Lalu turun dari pesawat, loh ini kok jalanan macet diblokir-blokir ya, kenapa nih? Raja mau lewat, dia bilang. Gue turun taksi lah, dia bilang. Pengen lihat raja lewat kayak apa sih rajanya. Wih gak bisa lihat loh, kenapa? Soalnya ya sebelum raja lewat kan semua rakyat udah di pinggir nih. Mau nyambut raja nih ya. Raja lewat itu sebelumnya itu for rider ngomong gitu kan. Terus mobil-mobil lapis baja gitu ya. Pokoknya mobil-mobil pengawal lah gitu ya. Lewat. Terus mobilnya raja lewat. Semuanya kecepatannya kayak 70 km per jam gitu ya. Cepet-cepet lewat. Terus helikopter di atas itu. Semua jagain itu. Kenapa? Karena kan gak aman gitu. Jadi ya, takut dibom, mungkin takut ditembak, sniper segala macam ya. What's the point gitu? Bukan negara bagus. Negara bagus tuh rajanya naik sepeda, pergi ke pasar. Karena gak ada yang mau bunuh dia. Itu negara bagus.
Mari kita bikin negara bagus, mari kita bikin masyarakat bagus. Tapi itu pun akan lewat. Itu pun hevel. Itu pun akan berlalu. Tapi nggak apa-apa, kayak kembang ini. Ketika dia hidup, dia hidup. Ketika dia hidup, walaupun sebentar dia bagus. Ya udah. Demikian dengan Anda dan saya. Pernah loh molekul-molekul tanah itu ya, molekul-molekul karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen itu terorganisir dan sadar diri. Secara individual dan unik menjadi saya dan Anda. Pernah loh. 70-80 tahun. Sudah itu terurai lagi. And for the time being, Anda ngapain? Mengingat Tuhan, menikmati Tuhan, takut akan Tuhan, bersuka cita, bersyukur, bergembira, menghidupi hidup, atau apa? Itu kira-kira pesan Kohelet. Mari kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu bagi anak-anak manusia di bawah matahari. Generasi yang satu datang, generasi yang lain pergi. Dan bumi ini tetap sama. Matahari yang sama sudah menyaksikan dalam 200.000 tahun terakhir ini anak-anak manusia silih berganti, bermimpi, berjuang, menangis, berkeringat, berdarah. Dan pada akhirnya mati setelah mereka mengusahakan apa yang mereka pikir baik untuk diusahakan. Dan Engkau sudah mengingat akan mereka yang takut akan Engkau, mereka yang menjalani jalan-Mu di bawah matahari, mereka yang berjanji dengan Engkau dan Engkau dengan mereka. Kami bersyukur untuk apa yang Engkau sudah percayakan kepada kami, yakni hidup kami, dunia ini, orang-orang lain, dan khususnya kebenaran, janji-Mu, firman-Mu. Kami menyerahkan kami sebagai umat-Mu ini, milik-Mu, untuk kami boleh lebih sadar apa yang sudah Engkau titipkan kepada kami. Lebih sadar apa yang Engkau sudah berikan dengan berlimpah-limpah, sesuatu yang baik bagi kami, yaitu hidup ini. Kami setiap hari hidup, bukan cuma satu kali kami hidup. Kami beribu-ribu kali hidup, setiap kali kami bangun. Dan kami belum mati. Tolong kami mensyukuri ini. Tolong kami untuk takut akan Allah. Tolong kami untuk bersyukur kepada Allah pencipta kami. Tolong kami untuk boleh mengingat akan pencipta kami. Selagi peratap-peratap belum berkeliaran di jalan. Selagi rantai perak, lampu emas belum dirusakkan dan roda belum dirusakkan di atas sumur. Tolong kami untuk mengingat Engkau, tolong kami untuk menghidupi hari-hari kami bagi diri-Mu. Engkau yang akan kami lihat wajahnya satu hari kelak. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.